Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan artikel review dari sebuah karya ilmiah. Presentasi ini dikerjakan guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah bisnis Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEM, CPOD. Presentasi ini diambil dari jurnal ilmiah yang berjudul Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. Ditulis oleh Sohib Muslim, Mukhtar, dan Supenadiansah. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Hukum dan HAM Waras Sains volume 20 /10 Oktober 2023 halaman 952 sampai dengan halaman 963. Abstrak. Penutupan platform perdagangan sosial TikTok Shop di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran hukum dan mengganggu landscape e-commerce. Penelitian ini menyelidiki implikasi hukum penutupan toko TikTok terhadap hukum dan peraturan bisnis Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara, survei, analisis dokumen, dan data arsip untuk mengatasi masalah hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform ini, termasuk privasi, tantangan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Data survei menunjukkan dampak penutupan terhadap dunia usaha, termasuk dampak finansial dan litigasi. Studi ini menyoroti bahwa kerangka peraturan yang ada tidak memadai untuk mengatasi dinamika platform perdagangan sosial. Ketika para pemangku kepentingan menyadari perlunya peraturan untuk beradaptasi dengan era digital, seruan untuk melakukan reformasi peraturan semakin meningkat, khususnya di bidang perpajakan, perlindungan data, dan perlindungan konsumen. Implikasi hukum dari penutupan toko TikTok merupakan studi kasus yang penting yang memberikan diskusi tentang bagaimana peraturan perusahaan dapat berkembang untuk mengatasi tantangan e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi penutupan platform TikTok Shop yang menciptakan implikasi dan konsekuensi yang belum banyak dieksplorasi terhadap bisnis dan regulasi e-commerce di Indonesia. Keputusan tersebut mungkin terkait dengan berbagai masalah termasuk diantaranya kekhawatiran terhadap privasi data, kepatuhan terhadap peraturan, dan perselisihan antar pelaku usaha dan platform. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran, yaitu mengintegrasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang kemungkinan analisis yang lebih bernuansa triangulasi data sehingga meningkatkan validasi dan reliabilitas temuan. Ada dua hasil dari penelitian ini. Yang pertama adalah implikasi hukum terhadap penutupan TikTok. Jadi implikasi hukum terhadap penutupan TikTok menimbulkan permasalahan hukum di mana masalah privasi data yang tidak terjamin di TikTok, lalu tantangan perpajakan, banyak bisnis yang beroperasi di TikTok tidak memenuhi kewajiban perpajakan, juga terdapat masalah pada perlindungan konsumen di mana terjadi kekhawatiran terhadap kualitas dan keaslian produk yang mengarah pada sengketa hukum dan implikasi bagi bisnis. Lalu dampak terhadap bisnis, yaitu konsekuensi finansial, di mana terdapat laporan terjadi kerugian yang signifikan setelah penutupan platform yang berimplikasi pada kesehatan hukum dan operasional pebisnis secara keseluruhan. Ada juga sengketa hukum yang berasal dari masalah perpajakan dan perlindungan konsumen yang tidak hanya menghabiskan sumber daya yang berharga, akan tetapi juga memiliki implikasi terhadap landscape hukum dan peraturan. Ada masalah yang menyangkut adaptasi bisnis, di mana beberapa pebisnis tidak dapat menyesuaikan dan beralih pada platform lain akibat penutupan TikTok Shop, sehingga berpengaruh pada nasib hukum dan keuangan mereka.
Lalu hasil penelitian yang kedua adalah implikasi hukum untuk peraturan hukum bisnis. Yaitu ada peraturan yang ada sekarang belum mampu mengimbangi landscape e-commerce yang terus berkembang. Kemudian ada seruan para pelaku bisnis dan ahli hukum mulai mengadvokasi reformasi regulasi dalam menghadapi dinamika e-commerce. Ada juga pemangku kepentingan mendesak agar terdapat kejelasan perpajakan yang jelas dan konsisten. Juga adanya tuntutan untuk peraturan privasi data yang lebih ketat. Dan mereka meminta langkah-langkah perlindungan konsumen, di mana perlunya langkah yang lebih kuat dalam memastikan keamanan dan kepuasan pelanggan pada saat melakukan transaksi online. Di sini penulis melihat ada keterbatasan dari jurnal ilmiah ini, yaitu penelitian metode campuran rumit untuk diterapkan dan memerlukan penyesuaian yang tepat untuk mencapai pemahaman holistik. Penelitian ini hanya memaparkan metode pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel tanpa merinci kapan dan di mana data tersebut dikumpulkan. Misalnya, pengumpulan data melalui wawancara dan tes telah dijelaskan. Namun variasi pengambilan sampel seperti usia, demografi, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian tidak dijelaskan secara rinci. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori adalah penelitian ini dapat membuka wawasan kepada pembaca bahwa penutupan TikTok Shop bukan hanya merupakan peristiwa komersial belaka, akan tetapi mencerminkan interaksi yang kompleks antara inovasi teknologi, perdagangan, dan kerangka kerja regulasi. Dalam era digital ini, di mana perkembangan berlangsung begitu cepatnya, seringkali mampu melebihi batas regulasi dan peraturan. Hal ini menggambarkan pula bahwa sangat diperlukan untuk dapat membuat kerangka hukum yang kuat yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan bisnis yang ada dalam era digital ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.